Hai teman-teman, di bulan ini kita memperingati kemerdekaan bangsa. Dan di video ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk kita semua sama-sama memaknai apa artinya menjadi merdeka dan berdaulat dari dalam. Video ini bukan sekedar materi ya teman-teman, tapi ini adalah undangan untuk menyelami lapisan-lapisan di dalam diri dan pulang ke inti jati diri kita. Bagi yang belum kenal aku Winnie, dan aku adalah founder dari Let's Talk About Series, praktisi Reiki, dan juga founder dari Stillness Within Reiki Healing. Apa yang akan aku share di sini bukan berdasarkan teori tertentu gitu ya, teman-teman. Bisa dibilang ini adalah hasil dari banyak sekali moments of direct observation, self-reflections, dan juga contemplations. Pastinya bukan yang paling benar, tepat, dan lengkap. Aku akan share sesuai apa yang aku alami dan sesuai kesadaranku saat ini. Semoga berkenan ya, teman-teman. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang merdeka dan berdaulat menuju kebebasan jiwa, aku mau bertanya satu hal dulu ke teman-teman. Teman-teman pernah nggak merasa terjebak? Tapi bukan kayak terjebak di dalam ruangan gitu ya, tapi kayak terjebak di dalam diri teman-teman sendiri. Boleh dijawab di live chat atau di komentar ya, teman-teman. Perasaan seperti terjebak itulah yang terjadi saat jiwa kita belum bebas, teman-teman. Coba teman-teman bayangin gini, jiwa kita nih kayak burung yang seharusnya terbang bebas di langit luas. Tapi ini malah terkurung gitu di dalam sangkar. Dan sangkar ini, teman-teman, adalah sangkar yang kita buat sendiri. Misalnya, rasa takut, luka lama, limiting beliefs, dan juga suara-suara dari luar yang akhirnya membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kebebasan jiwa itu adalah saat burung itu tadi akhirnya bisa keluar dari sangkar, teman-teman. Ini bukan artinya hidup kita tuh jadi sempurna gitu ya, selalu baik-baik aja, nggak ada masalah dan lain-lain. Tapi akhirnya kita tuh bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih mengalir, lebih jujur sama diri kita sendiri, dan juga bisa lebih terhubung dengan apa yang membuat hidup ini menjadi bermakna. Yang namanya kebebasan jiwa ini, teman-teman, ini menjadi penting karena kita jadi bisa membuat pilihan tuh dari hati, gitu ya, bukan lagi dari rasa takut. Kita juga jadi punya ruang untuk bertumbuh, untuk melakukan perubahan, berevolusi, bertransformasi, dan juga untuk mencoba hal-hal baru tanpa dibatasi dengan apa kata orang lain. Dan kita juga bisa merasa damai, bahkan saat hidup itu lagi nggak sesuai dengan rencana kita, atau nggak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita sendiri. Tanpa kebebasan jiwa, kita tuh jadi kayak hidup di jalur orang lain, teman-teman. Di mana kita sering atau bahkan selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi eksternal, tapi pada akhirnya kita jadi kehilangan diri kita sendiri dalam prosesnya. Jadi untukku pribadi, kebebasan jiwa ini bukan tentang kabur dari dunia atau hidup tanpa aturan. Tapi ini tentang merdeka dari penjara yang gak kelihatan, teman-teman. Penjara pikiran, perasaan, luka batin, dan lain-lain. Saat jiwa kita bebas, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bukan versi yang orang lain mau, tapi versi yang memang sesuai dengan tujuan kenapa kita hidup di kehidupan kali ini. Kadang-kadang, atau mungkin bahkan seringnya, kita tuh berpikir bahwa yang namanya kebebasan itu dimulai saat semua ikatan itu terlepas. Tapi sebenarnya teman-teman, langkah pertama tuh bukan langsung ngelepasin ikatannya atau belenggunya begitu aja. Tapi kita tuh perlu menyadari, mengakui, dan menerima dulu bahwa belenggu itu memang ada. Kayak sangkar tadi teman-teman. Kalau dari kecil kita tuh udah terbiasa berada di dalam sangkar,
Mungkin kita jadi mikirnya bahwa sangkar itu adalah satu-satunya dunia kita. Sehingga akhirnya kita jadi nggak pernah mempertanyakan kenapa kita bisa ada di dalam sangkar tersebut. Apalagi ngebayangin bisa terbang bebas. Atau misalnya kita lagi jalan gitu ya, katakanlah di hutan gitu teman-teman. Terus kaki tuh kerasa berat banget gitu. Pas kita berhenti dan ngecek, terus baru sadar, oh ternyata ada tali yang ngikat kaki kita ke sebuah batu besar. Kalau kita nggak sadar bahwa ada tali itu teman-teman, gimana mau bisa jalan dengan bebas dan leluasa? Malah bisa-bisa kita nyoba terus atau bahkan maksain diri untuk terus jalan gitu ya atau bahkan lari. Tapi terus habis itu pusing sendiri. Kok aku nggak bisa maju ya kayak orang lain? Sangkar atau tali itu teman-teman umumnya adalah luka masa kecil atau inner child wounds atau bisa juga trauma keluarga yang bisa membentuk rasa takut dan keraguan di dalam bawah sadar kita. Ibarat fondasi, teman-teman. Fondasi rumah nih kayak retak gitu. Dan jadi akhirnya bangunan hidup kita ini jadi nggak kokoh. Atau bisa juga karena pola asuh yang membatasi kemandirian kita. Ini dimana kita tuh terbiasa diarahkan gitu ya. Sehingga akhirnya kita ragu atau takut untuk mengambil keputusan sendiri. Kita jadi ngerasa nggak mampu untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan orang lain. Atau bisa juga teman-teman karena ada ketergantungan pada validasi. Ini nih dimana kita merasa kita baru bernilai hanya kalau orang lain tuh setuju sama kita atau memuji kita. Atau kita baru bisa ngerasa berharga kalau orang lain bilang bahwa kita cukup baik. Ini artinya our self value ditentukan oleh apa kata orang. Padahal self value itu sebenarnya datang dari diri kita sendiri, teman-teman. It's something that comes from within. Selanjutnya, bisa jadi karena takut akan penolakan, kegagalan, atau dianggap nggak cukup. Ini adalah bagian dari self-limiting beliefs ya, teman-teman. Yang mana bisa jadi tembok atau penghalang untuk kita melangkah atau mencoba melakukan hal-hal baru. Ini juga bisa membuat kita jadi nggak berani membuka diri untuk kesempatan atau peluang baru. Kalau teman-teman merasa perlu mengeksplor dan mengolah self-limiting belief dengan lebih dalam, teman-teman bisa pakai workbookku ya. Linknya aku taruh di description. Yang terakhir, bisa juga karena suara-suara yang terinternalisasi. Ini biasanya adalah suara-suara dari orang tua, lingkungan, teman, keluarga, guru, masyarakat secara umum, dan lain-lain yang tertanam di dalam diri kita. Ini juga salah satu self-limiting beliefs, teman-teman, yang juga bisa diurai di workbook yang aku mention tadi. Suara-suara ini nih misalnya gini, kamu harus begini, kamu nggak bisa begitu, jangan begitu, dan lain-lain. Suara-suara yang terekam sekian lama ini nih bisa sampai akhirnya kita jadi nggak tahu lagi gitu. Mana sih suara asli kita dan mana suara yang dari eksternal yang tertanam di diri kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih perlu disadari dulu? Ini teman-teman, apa yang mau dilepas kalau kita bahkan nggak sadar yang membelenggu kita tuh apa aja? So self-awareness is key here. Ini adalah langkah pertama dan langkah penting untuk mengambil kembali kendali atas hidup kita sendiri. Self-awareness ini akhirnya bisa membuat kita menyadari mana yang aslinya kita dan mana yang tempelan luar atau injeksi dari luar. Dan self-awareness ini adalah kunci pertama menuju kebebasan itu, teman-teman. Karena kita nggak bisa ngubah apa yang nggak kita sadari. Lebih dalam tentang self-awareness bisa disimak di rekaman sesi ketiga Let's Talk About Self-Awareness waktu itu sama Mas Adri Basuki dari Rumah Bahagia dan juga Kang Abu Marlo. Linknya ada di description ya teman-teman. Di video ini
teman-teman bisa renungkan sebentar. Apa aja yang selama ini tanpa sadar aku izinkan untuk memegang kendali atas hidupku? Bisa di screenshot atau di post dulu jika diperlukan ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman perlu ditemani untuk berlatih self-awareness secara rutin dan konsisten dengan aku dan teman-teman lain, silakan join program The Path to Self-Discovery, a 60-day journey to self-awareness and inner clarity. Batch keempat akan dimulai di 1 September ya, teman-teman. Penjelasan lebih lengkapnya ada di video terpisah tentang program-program meditasi di LTA. Linknya aku taruh juga di description ya, teman-teman. Menyadari itu semua bukan artinya kita menyalahkan masa lalu atau orang lain, teman-teman. Tapi ini adalah langkah pertama untuk kita bisa mengenali apa yang selama ini menahan dan membatasi kita. Dan setelah itu, akhirnya kita jadi bisa mulai memutuskan mana aja yang perlu dan mau dilepaskan. Seperti yang aku mention tadi, bahwa kita tuh nggak hanya perlu menyadari aja, teman-teman. Tapi, kita juga perlu mengakui dan menerima semua hal yang membelenggu itu tadi. Juga memeluk diri kita yang pernah membentuknya. So this is also about self-love ya, teman-teman. Self-acceptance dan juga self-compassion. Karena kalau nggak ada penerimaan, pelepasan ini nih akhirnya jadi kayak pelarian aja gitu, teman-teman. Tapi kalau dengan penerimaan, pelepasan ini berubah jadi pembebasan, jadi liberation gitu, teman-teman. Nah, lebih lengkapnya tentang self-acceptance, compassion, dan juga forgiveness bisa disimak di rekaman sesinya ya, teman-teman. Waktu itu dengan Mbak Ajeng Mumpuni. Linknya ada di description juga. Jadi teman-teman, pembebasan sejati itu nggak hanya dengan membuang atau bahkan menghapus begitu aja, tapi kita tuh perlu melangkah masuk ke dalam diri untuk melihat dan memeluk kepingan-kepingan diri yang pernah kita tolak selama ini. Again, sebelum dilepaskan, mereka tuh perlu diakui keberadaannya, teman-teman. Sekarang, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menerima diri atau self-acceptance? Menerima ini bukan artinya kita iya aja apa adanya dan pasrah selamanya begitu aja, teman-teman. Tapi ini nih adalah sikap di mana kita membuka ruang untuk melihat semua bagian atau kepingan diri tanpa menutup mata. Melihat diri seutuhnya, sepenuhnya, sejujur-jujurnya, dan seapa adanya saat ini. Termasuk juga bagian atau kepingan diri yang selama ini kita anggap gak baik, gak pantas, lemah, kurang, dan lain-lain. Untukku pribadi, penerimaan ini adalah pintu menuju perubahan, teman-teman. Tanpa radical self-acceptance, kita cuma berusaha kabur aja gitu dari diri kita sendiri. Terus apa selanjutnya setelah menerima diri? Selanjutnya adalah memeluk diri kita seapa adanya. Ini bukan sekedar gesture self-love yang literally meluk diri kita sendiri aja ya teman-teman. Itu nggak salah, itu pun baik dan perlu dilakukan. But this is more than that. Memeluk diri ini adalah tentang keberanian kita untuk hadir sepenuhnya bersama rasa nggak nyaman yang bermunculan. Ini adalah proses di mana kita sadar bahwa luka, rasa takut, pola lama, dan lain-lain itu pernah jadi cara kita untuk bertahan hidup. Itu semua bukan hal yang buruk ya, teman-teman. Kita tuh nggak perlu kok melabeli itu semua dengan apapun. Hanya disadari aja, tanpa penilaian, apalagi judgement. Di program 60 hari, itu yang dilatih secara terus-menerus. Cukup disadari, tanpa dinilai, dianalisa, dan dihakimi. Kalau kita hanya sekedar atau buru-buru melepaskan tanpa menerima, teman-teman, kecenderungannya adalah ada resiko gitu ya dalam tanda kutip, kita mengulang pola yang sama. Cuma nanti bentuknya aja yang beda.
Itu karena nggak ada kedalamannya, teman-teman, hanya di surface levelnya aja. Dan juga, teman-teman, sebenarnya tuh ada kelegaan tersendiri loh dari menerima semua seada-adanya, atau radical acceptance. Karena akhirnya, nggak ada lagi internal battle di dalam diri kita. Dan penerimaan ini bisa dibilang seperti menutup lingkaran luka. Dan ini memberi pesan ke diri kita sendiri bahwa aku aman sekarang. Di sini aku mau ajak teman-teman untuk self reflection sebentar ya. Again, silakan di screenshot atau di post dulu jika diperlukan. Bagian mana dari diriku yang selama ini ingin aku hilangkan, tapi sebenarnya butuh dipeluk? Kalau aku melihat bagian itu sebagai sahabat, apa yang ingin aku katakan padanya? Setelah kita bisa menerima dan memeluk diri, akhirnya kita tuh juga bisa sadar gitu teman-teman, bahwa ternyata ada hal-hal yang selama ini kita kira adalah diri kita. Padahal itu sebenarnya cuma kostum aja yang kita pakai selama bertahun-tahun. At some point, kostum atau identitas itu memang pernah membantu. Tapi ternyata sekarang justru membatasi diri kita sendiri. Disinilah akhirnya kita belajar bahwa melepaskan itu bukan kehilangan, tapi kembali ke esensi kita. Dan akhirnya teman-teman, kita juga sadar bahwa itu semua adalah ilusi dan identitas lama, bukan diri yang sejati. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ilusi dan identitas lama? Ilusi adalah keyakinan yang selama ini kita pikir benar secara mutlak. Yang selama ini benar-benar kita yakini sebagai suatu kebenaran yang sebenar-benarnya gitu, teman-teman. Padahal itu hanyalah persepsi kita aja. Konstruksi pikiran berdasarkan pengalaman masa lalu dan atau hasil dari conditioning tertentu di masa lalu. Sedangkan identitas lama adalah peran atau citra diri yang selama ini kita bentuk untuk bertahan hidup atau diterima. Dan ini seperti peran atau label gitu ya yang kita pegang dengan sangat kuat selama ini sampai kita tuh jadi lupa atau nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya bisa loh memilih yang baru. Contohnya gini, aku harus selalu jadi orang baik. Aku harus membahagiakan orang lain dulu. Kalau aku nggak sempurna, artinya aku gagal. Hidup itu perjuangan dan penderitaan, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kenapa sih kita tuh kok megangin banget gitu ilusi dan identitas lama ini terus-terusan? Dan kok kayak sulit banget gitu untuk ngelepasinnya? Ini karena seringnya itu semua terasa aman, teman-teman. Terasa familiar. Dan juga karena dulu itu tuh adalah salah satu cara atau strategi untuk bertahan hidup di mana itu membuat kita merasa diterima, merasa aman, atau merasa diakui. Juga bisa karena kita kira tanpa itu semua, kita tuh nggak cukup. Atau bisa juga karena seakan-akan itu semua memberi kita rasa kontrol. Padahal itu semua adalah kontrol palsu. Dan juga teman-teman bisa jadi karena ada rasa takut. Misalnya, takut kehilangan orang lain, takut kehilangan cinta, takut ditolak, takut dianggap gak layak, takut dianggap gagal, dan lain-lain. Atau bisa juga takut gini, kalau aku bukan ini, terus aku nih siapa? Nah, gimana caranya kita bisa tahu kalau kita nih lagi terjebak di ilusi atau identitas lama? Kita bisa perhatiin tanda-tanda ini, teman-teman. Misalnya, susah berkata tidak padahal udah lelah banget. Atau merasa bersalah, kayak ada guilty feeling gitu ya, saat memilih diri kita sendiri. Atau mengukur nilai diri kita dari pencapaian kita atau pengakuan orang lain. Atau bisa juga, ini dimana kita terus berusaha memainkan peran, walau hati ini nih udah capek banget gitu.
Menariknya adalah kita tuh kadang-kadang atau mungkin bahkan seringnya lebih takut sama yang namanya kebebasan daripada keterikatan, teman-teman. Karena kebebasan tuh artinya kita melangkah ke wilayah yang belum kita kenal sebelumnya. Kayak ada unknown territory yang belum pernah kita visit sebelumnya, dan itu bisa terasa menakutkan. Dengan begitu, teman-teman, melepaskannya itu pun memerlukan kelembutan. Artinya, kita nggak membuangnya dengan paksaan. Kita juga bisa dengan gentle mengajak diri kita sendiri untuk melihat apakah peran atau keyakinan ini memang atau masih baik untukku atau enggak. Atau jangan-jangan udah membatasi. Juga, ada baiknya kita mengucapkan terima kasih sebelum melepaskan, teman-teman. Karena apapun itu, udah menjadi pelajaran dan pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Ibaratnya gini, teman-teman. Kita nih pakai jaket tebel gitu ya pas lagi winter. Dimana jaket itu kan menyelamatkan kita ya dari kedinginan. Tapi terus pas summer kita tetap pakai jaket itu kan kita jadi kepanasan. Nah, ngelepasin jaket itu tuh bukan berarti kita nggak menghargainya lagi. Tapi artinya kita sadar dan kita juga menghormati bahwa fungsinya si jaket itu udah selesai. Nah, di sini kita reflection sedikit yuk. Again, silakan di-post dulu atau di-screenshot jika diperlukan. Keyakinan apa yang dulu membuatku merasa aman, tapi sekarang terasa sempit dan membatasi? Siapa aku tanpa ilusi dan identitas lama tersebut? Melepaskan ini, teman-teman, ini bukan artinya kita tuh menghapus masa lalu ya. Melepaskan artinya kita tuh berhenti ngebiarin masa lalu memimpin masa depan kita. Kita berterima kasih pada peran, ilusi, identitas lama, dan lain-lain itu, lalu kita menempatkan semuanya di masa lalu. Bukan di driver seat hidup kita saat ini. Yang sering membuat kita terjebak itu sebenarnya bukan masa lalunya sendiri, teman-teman. Tapi yang sering bikin kita terjebak adalah karena kita mengidentifikasi diri kita sepenuhnya dengan cerita lama itu. Kayak misalnya gini, ya aku memang orangnya gini. Itu bukan the real self-acceptance loh teman-teman, karena energinya beda. Atau karena kita tuh mengulang pola lama, karena kita ngerasanya itu aman. Dan kita taunya itu adalah satu-satunya cara untuk menjalani hidup. Atau bisa juga karena kita takut kehilangan kendali kalau melepaskannya, teman-teman. Our past doesn't define our future. Masa lalu memang bagian dari kita, tapi kan bukan keseluruhan kita, teman-teman. Kita nggak perlu kok tetap stay di masa lalu. Jadi kebebasan itu sebenarnya dimulai saat kita sadar bahwa kita bukanlah topeng, bukan peran, dan juga bukan kisah lama kita. Kita adalah energi yang jauh lebih luas dari itu semua. Nah, di saat kita udah mulai ngelepasin ilusi dan identitas lama, jadinya tuh kayak ada ruang kosong di dalam diri, teman-teman. Ruangan kosong ini bukan untuk diisi lagi dengan topeng baru, teman-teman. Tapi untuk mengambil kembali kemudi hidup kita. Di mana kita memutuskan kita mau melangkah dari mana dan mau berdiri seperti apa. Di sini kita memilih bagaimana kita mau mengisi ruang hidup kita. Dan disinilah kita belajar tentang yang namanya otonomi diri. Di mana kita memimpin diri kita sendiri dengan otoritas penuh dan berdiri tegak dalam kedaulatan diri. Jadi teman-teman, otonomi, otoritas, dan kedaulatan diri adalah tahap di mana kita tuh nggak hanya lepas dari belenggu, tapi juga berdiri kokoh sebagai pemimpin hidup kita sendiri. Otonomi diri adalah kemampuan untuk membuat pilihan sendiri tanpa dikendalikan oleh rasa takut, oleh orang lain, dan atau oleh pola lama. Sedangkan otoritas diri adalah pengakuan internal bahwa aku adalah sumber keputusan dan arah hidupku. Sedangkan kedaulatan diri adalah
di mana kita hidup selaras dengan nilai dan kebenaran diri, dan gak mudah untuk digoyahkan oleh tekanan luar. Di saat kita udah berdaulat, teman-teman, kita tuh gak lagi ngerasa perlu untuk membuktikan diri untuk diakui. Kita juga bisa mendengarkan saran dan gak perlu ngikutin semuanya. Kita bisa mengambil keputusan dengan tenang dan sadar, bukan reaktif. Dan kita juga punya batasan yang jelas dan sehat. Sedikit catatan yang mau aku sampaikan juga di sini adalah, mandiri itu belum tentu udah berdaulat ya, teman-teman. Kita bisa aja ngerasa udah mandiri, tapi penggeraknya masih dari luka, rasa takut, atau keinginan untuk diterima. Jadi gini, teman-teman. Mandiri itu bisa diartikan dengan kemampuan untuk bisa mengurus diri sendiri. Dan ini terkait fungsi dan kemampuan yang sifatnya praktikal gitu, teman-teman. Misalnya, nggak bergantung secara finansial, emosional, dan lain-lain. Mandiri ini bisa terlihat dari perilaku atau keterampilan hidup. Contohnya gini, bisa cari uang sendiri, nggak minta pendapat orang lain untuk setiap keputusan, atau bisa mengelola emosi tanpa bergantung dengan orang lain. Contohnya gini teman-teman, misalnya bisa cari uang sendiri, nggak minta pendapat orang lain untuk setiap keputusan, atau misalnya bisa mengelola emosi tanpa bergantung dengan orang lain, dan lain sebagainya. Singkatnya, dalam konteks tema kali ini, mandiri adalah tentang kemampuan berdiri sendiri secara fungsional. Sementara teman-teman, berdaulat untukku adalah hal yang berbeda. Berdaulat artinya memimpin diri sendiri dengan kesadaran. Jadi ini lebih dalam dari sekedar mandiri aja, teman-teman. Dan fokusnya nih ke kesadaran batin, arah hidup, dan juga nilai-nilai yang kita pegang dengan teguh dan penuh kesadaran. Dan berdaulat ini artinya kita nggak lagi dikendalikan oleh luka, rasa takut, dan atau pengaruh eksternal, sekalipun kita kelihatannya mandiri. Contohnya gini teman-teman, kita bisa aja mandiri secara finansial gitu ya, nggak tergantung sama orang tua, pasangan, atau siapapun. Tapi kita masih mencari validasi dari luar. Misalnya masih perlu banget gitu atau nyari banget gitu ya omongan orang lain terkait betapa kita tuh sangat mandiri secara finansial. Nah itu artinya mandiri yang belum berdaulat teman-teman. Jadi sederhananya gini teman-teman. Mandiri itu adalah aku bisa mengurus diriku sendiri. Berdaulat adalah aku tahu siapa aku dan hidupku adalah milikku sepenuhnya. Sekarang kita kontemplasi sedikit yuk teman-teman. Again, lagi-lagi, kalau diperlukan silakan di-post dulu atau di-screenshot ya. Seberapa sering aku menyerahkan kendali atas diriku sendiri pada orang lain atau keadaan? Langkah kecil apa yang bisa membawaku pada rasa berdaulat? Keputusan kecil apa yang bisa aku ambil sepenuhnya dari diriku sendiri hari ini tanpa dibentuk dari ketakutan atau ekspektasi orang lain? Nah, di saat kita udah mulai memimpin diri sendiri dengan otoritas dan kedaulatan penuh, teman-teman, kita nih mulai membangun fondasi baru. Tapi, fondasi ini perlu diisi dengan sesuatu yang kokoh, yaitu kekuatan batin yang gak hanya bertahan, tapi juga memulihkan. Dan inilah saatnya kita kembali ke pusat kekuatan kita yang sejati di dalam diri kita masing-masing. Nah, bicara tentang memulihkan diri di sini, teman-teman, ini bukan sekedar healing luka aja. Tapi ini juga tentang membangun kembali hubungan kita dengan diri kita yang otentik. Dengan pusat kekuatan yang stabil dan penuh rasa percaya. Dan ini adalah titik di mana kita berhenti hidup dari survival mode. Dan akhirnya mulai hidup dari thriving mode.
Ada 3 hal yang di sini aku sebut aja sebagai pilar gitulah ya teman-teman, dari proses pemulihan pusat kekuatan batin. Yang pertama adalah mempercayai diri sendiri. Di sini kita memulihkan rasa percaya bahwa kita tuh mampu untuk mengambil keputusan kita sendiri, bahkan saat hasilnya tuh belum pasti. Dan di sini kita perlu bisa memisahkan suara hati kita dari suara takut atau suara kritikan dari eksternal. Yang kedua, menyadari hidup adalah perjalanan, bukan ujian. Dengan menyadari ini, teman-teman, kita tuh akhirnya melepaskan tekanan untuk selalu benar, selalu baik, selalu sukses, dan lain-lain di setiap langkah kita. Dan di sini, kita tuh artinya mengizinkan diri kita untuk belajar, untuk membuat kesalahan, untuk bangkit, dan tentunya untuk bertumbuh. Yang ketiga, menyatu dengan irama batin dan kehendak yang lebih tinggi. Ini di mana kita membangun koneksi yang lebih baik dengan intuisi, teman-teman. Di sini kita juga menyelaraskan diri dengan nilai, visi, dan tujuan yang terasa benar di hati, bukan hanya dengan logika aja. Di fase ini, teman-teman, kita bisa ngecek diri kita sendiri lagi. Kalau hari ini aku memimpin hidupku dari pusat kekuatanku dan bukan dari ketakutanku, apa langkah pertama yang akan aku ambil? Di saat kita udah memulihkan diri dan kembali ke pusat kekuatan batin, teman-teman, akhirnya yang namanya kebebasan jiwa ini nih kayak mulai terasa nyata gitu. Kayak mulai terasa makin jelas gitu, teman-teman. Catatan penting yang perlu diingat adalah kebebasan ini bukan akhir dari perjalanan. Ini bukan destinasi akhir, teman-teman, karena ini adalah proses yang terus kita jalani dan integrasikan setiap harinya tanpa terburu-buru. Jadi, kebebasan jiwa ini bukan suatu finish line ya, teman-teman. Bisa dibilang ini adalah irama baru yang kita jalani sehari-hari. Setiap kesadaran kecil adalah pintu menuju kebebasan. Setiap keberanian untuk jujur ke diri sendiri adalah langkah merdeka. Dan setiap pilihan yang selaras dengan hati adalah bentuk kedaulatan, teman-teman. Dan kita tuh nggak perlu selesai semua tahapan atau layersnya untuk mulai bisa ngerasain manfaatnya, teman-teman. Di layer 1 aja tadi itu, kita kan udah mulai lebih sadar gitu ya. Terus di layer 3, kita bisa mulai bernafas dengan lega. Dan di layer 5, kita mulai bisa ngerasain kekuatan yang selama ini dormant. Jadi nggak ada langkah yang terlalu kecil untuk disebut kemajuan, teman-teman. Perjalanan menuju kebebasan jiwa ini adalah siklus, teman-teman. Di mana kadang-kadang kita bisa ngerasa kita nih kayak balik lagi ke lapisan awal. Tapi sebenarnya itu tuh bukan kegagalan atau kemunduran loh, teman-teman. Itu adalah bagian dari kemajuan, bagian dari spiraling up. Jadi teman-teman, kebebasan jiwa itu bukan artinya kita lepas dari semua masalah atau menjalani hidup tanpa tantangan. Dan bukan berarti kita juga harus jadi sosok yang sempurna setiap saat atau selalu tenang. Dan lagi-lagi, ini bukan tujuan akhir, tapi cara baru untuk menjalani hidup. Dan kebebasan sejati itu adalah saat kita selaras dengan irama terdalam diri kita, teman-teman. Saat kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Berani memimpin hidup kita sendiri dan berani menjalani langkah demi langkah dari rasa percaya, bukan lagi dari rasa takut. Dan dalam perjalanannya, ini bisa jadi memang jalannya nggak selalu mulus ya teman-teman. Kadang ada tanjakan, ada kerikil, ada lubang, ada batu, ada polisi tidur, dan lain-lain. And that's okay. Itu memang prosesnya. Dan saat kita menemui hal-hal tersebut, artinya kita tuh memang diajak untuk berhenti sebentar, teman-teman. Untuk jeda sebentar aja.
Tapi yakinlah teman-teman, bahwa setiap kejadian, setiap layer, dan setiap momen adalah bagian dari pulang ke rumah. Rumah di dalam diri. Kalau teman-teman merasa perlu ruang energi yang aman untuk mendalami dan mengintegrasikan energi ini, silakan join sesi Reikiku besok malam ya teman-teman, menuju kebebasan jiwa, Reiki untuk merdeka dan berdaulat dari dalam. Dan satu lagi teman-teman, setelah sesi Reiki besok, kita lanjut satu sesi Zoom bersama Mas Adi Prayudaya, yaitu Delving into the Clutches of Illusion. Sesinya tanggal 22 Agustus jam 7 malam WIB atau jam 8 malam WITA. Di sesi itu nanti teman-teman, kita menyelami tentang menyadari ilusi dan cengkraman terhadap ilusi itu. Menyadari pikiran dan cengkraman terhadap pikiran, dan juga menyadari perasaan dan cengkraman terhadap perasaan. Sesi Mas Adi ini nanti juga free for public ya teman-teman. Silakan join melalui link Zoom atau Zoom meeting ID-nya. Info lebih lanjut akan aku share di grup LTA dan juga Instagram. Dan tentunya di grup Jeda Syukur Mas Adi dan juga Instagramnya Mas Adi. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, teman-teman, kalau ngerasa perlu ruang yang mendalam gitu ya untuk lebih bisa mengenali diri, meningkatkan self-awareness, menyadari pikiran, emosi, energi, dan juga pola, silakan join di batch 4, program The Path to Self-Discovery, a 60-day journey to self-awareness and inner clarity. Di program ini nanti akan disediakan panduan meditasinya tuh dalam bentuk video YouTube ya teman-teman. Jadi secara waktu tuh sangat fleksibel. Bisa disesuaikan dengan aktivitas teman-teman sehari-hari. Setiap hari juga ada journal prompts yang bisa digunakan untuk mengenal diri dengan lebih dalam. Untuk penjelasan lengkapnya, again, tersedia di video terpisah, linknya ada di description. Dan untuk pendaftaran, silakan chat aku ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir di ruang ini. Terima kasih sudah mempercayakan hatimu untuk mendengar pesan ini. Semoga setiap langkah kita senantiasa ditemani cahaya ilahi. Berkah selalu. Terima kasih teman-teman.